Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan membahas topik atau layanan bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya setelah kalian mengikuti materi dalam video ini, kalian diharapkan dapat menerapkan perilaku yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu adil? Alasan kenapa kita perlu berperilaku adil? Kemudian apa ciri-ciri perilaku adil itu? Kemudian kepada siapa kita berperilaku adil itu? Dan juga apakah kalian tahu manfaatnya? Oleh karena itu, untuk mengetahui semua ini, anak-anak harapkan bisa mengikuti dengan baik sehingga memahami apa yang Bapak sampaikan dalam video ini. Baik, anak sekalian, kita mulai dari pengertian sikap adil. Secara etimologi atau asal-usul kata adil berasal dari bahasa Arab. Artinya berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Adil berarti kita bertindak secara objektif berdasarkan kebenaran yang umum, general truth. Jadi tidak subjektif, ya, tidak apa kata kita, tapi menurut keadaan sebenarnya. Jadi adil itu berarti bertindak secara objektif, apa adanya, berdasarkan kebenaran yang umum. Nah, jadi di sini pengertian ini anak sekalian, jadi adil itu bisa diartikan tengah-tengah, jujur, lurus, tulus, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, ya, bertindak secara objektif, berdasarkan kebenaran. Jadi inilah beberapa arti daripada adil. Ya. Jadi kalau kita bersikap adil berarti kita bertindak secara objektif, tidak memihak, ya, berdasarkan kebenaran yang umum. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, kalian jangan lupa tentunya like, subscribe, dan tekan lonceng. Dan tekan tombol loncengnya, tentu diharapkan nanti supaya kalian dapat mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Dan lebih penting lagi, kalian bisa mengikuti video ini hingga akhir supaya paham materinya. Jadi ini yang paling penting, ikuti terus hingga sampai selesai, sekali lagi hingga paham materinya. Oke anak-anak ya, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang apa ciri-ciri berperilaku adil? Pertama, tidak berpihak kepada siapapun. Ya, yang namanya adil tentu tidak ada keberpihakan, di tengah-tengah tadi ya, tidak berat sebelah, tapi benar-benar seimbang. Kemudian apabila berkata senantiasa jujur. Jadi kalau kita memang sudah memiliki ciri adil, berarti kita kalau berkata senantiasa jujur. Kemudian memberikan hak-hak kepada orang lain dengan adil, sesuai dengan haknya diberikannya. Kalau haknya misalnya dalam bentuk uang itu 10.000, ya berikan 10.000. Kalau haknya 5.000, ya 5.000. Haknya 50.000, ya 50.000. Jadi haknya diberikan dengan adil, berikan sesuai dengan haknya. Kemudian berperilaku perilaku yang dilakukan bersifat tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini yang bagi Muslim ya, anak sekalian.
Kemudian yang kelima, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi dan keadaannya. Nah, contoh kalau kalian meletakkan sepatu, ya di rak sepatu misalnya. Kalau kalian meletakkan buku, ya di tempat buku. Meletakkan baju, ya di gantungan baju misalnya, atau di lemari. Jadi bukan meletakkan sepatu itu di lemari baju. Itu namanya juga tidak menempatkan segala sesuatu dengan porsinya atau keadaannya, ya anak-anak. Kemudian ada 5 alasan mengapa harus bersikap adil pada orang di sekitar. Pertama, menghindari rasa iri dan dengki kepada orang lain, ya. Maksudnya menghindari rasa iri dan dengki itu terhadap satu sama lain. Ya, kalau kalian bisa bersikap adil pada teman-temanmu, ya maka tidak mungkin terjadi rasa iri dan dengki. Kalau kalian misalnya punya uang 50.000, amanatnya yang memberi itu dibagi 2, nah tentu kalian sampaikan bahwa ini dibagi 2 berarti 25.000, 25.000 misalnya. Itu tidak akan iri, ya. Tapi kalau kalian memberi yang satu 40.000, yang satunya 10.000, tentu akan menimbulkan rasa iri satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan rasa sakit hati hanya karena memihak salah satu pihak saja. Jadi kalau kalian bersikap adil kepada teman-temanmu, ya ada sesuatu masalah, kalian menjadi penengah, tentu harusnya tidak memihak. Harus dicari yang sebenarnya, keadaannya sebenarnya, tidak memihak satu sama lain. Ya karena ya temannya satu disenangi, yang satu tidak, maka yang disenangi yang dibela, padahal belum tentu benar. Nah, maka kalau kalian bisa bertindak tidak memihak, itu berarti kalian sudah mempunyai sikap adil. Kemudian menciptakan ruang lingkup yang merata dan tidak saling membenci. Kemudian yang keempat, tidak membuatmu gelisah karena merasa pilih kasih pada orang tertentu saja. Nah, jadi Bapak contohkan di depan tadi, kalau kalian memihak salah satu, padahal belum tentu benar, maka kalau kalian lakukan bisa saja membuatmu itu gelisah karena pilih kasih pada orang tertentu saja. Dan yang kelima, tidak adanya keadilan selalu memaksa seseorang untuk bertindak tidak sesuai dengan semestinya. Nah, jadi karena jengkel, karena iri, karena dengki, selalu didolimi, ya. Tidak dibuat suasana keadilan, selalu ditekan. Nah, sebenarnya orang yang tertekan ini atau orang yang didolimi, yang diberikan perbuatan yang tidak adil kepadanya, bisa saja orang tersebut bertindak tidak sesuai dengan semestinya. Harusnya benar tindakannya, karena memang selalu didolimi, bisa saja bertindak tidak benar, ya. Jadi ini mengapa kita perlu bersikap adil pada orang di sekitar kita, maka ada 5 hal ini. Kemudian berperilaku adil itu kepada siapa saja. Pertama, kepada diri sendiri. Kemudian juga kepada orang lain. Apa maksudnya bersikap adil pada diri sendiri? Ini berarti maksudnya kalian bisa menempatkan dirimu sendiri pada tempat yang baik dan benar, serta tidak menuruti hawa nafsu yang dapat mencelakakan diri sendiri. Nah, jadi kalau kalian bisa berperilaku adil kepada dirimu sendiri, tentu diharapkan dapat meraih keberhasilan dalam hidup, bahagia secara batin, menjadi pribadi yang menyenangkan, sehingga disukai banyak orang. Nah, dengan kalian juga bersikap adil pada dirimu sendiri, ini juga bisa meningkatkan kualitas dirimu, yang nantinya tentu diharapkan dapat memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, contohnya bagaimana
bersikap adil pada diri sendiri itu yang pertama adalah melakukan aktivitas pada waktunya. Waktu ibadah ya ibadah ya, bagi muslim itu sudah setiap saat ada adzan. Waktu sholat subuh ya sholat subuh, sholat zuhur ya zuhur, dan seterusnya 5 waktu misalnya gitu ya bagi yang muslim. Yang bagi non muslim tentu ada waktunya tersendiri. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya makan ya jangan sampai nggak makan, waktunya makan sudah waktunya masuk makan, tidak makan malah main HP, sambil makan main HP ya. Waktunya masuk tidur ya tidur secukupnya. Nah ini namanya melakukan aktivitas pada waktu. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesehatan kondisi tubuh. Nah, maksudnya bagaimana? Ya namanya menjaga kesehatan kondisi tubuh itu ya tidak selalu begadang karena tidak ada kepentingan. Apalagi kalau kalian begadang hanya karena main game, nonton film, sampai melalaikan maksudnya waktu makan, sampai terkena sakit, misalnya sakit emah. Tidak kecanduan main gadget ya sampai tidur malam. Nah, kemudian tidak main game di gadget sambil tiduran, itu kan bisa merusak mata. Nah, jadi menjaga kesehatan kondisi tubuh ini juga termasuk berperilaku adil kepada diri sendiri. Kemudian berlaku adil atau berperilaku adil kepada orang lain. Maksudnya apa? Nah, namanya berbuat adil kepada orang lain artinya memperlakukan orang lain dengan layak, memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar serta tidak menyakiti ataupun merugikan orang lain. Itu maksudnya. Nah, contohnya gimana? Satu, berkata dengan santun. Nah, ingat anak-anak sekalian ya, lidah itu ada yang bilang memang lidah tak bertulang ya. Lidah itu tajam. Akibat ucapan yang salah dapat menyakiti hati orang lain. Nah, ini kalau kalian merasa sakit hati kalau ada orang lain berkata tidak sopan padamu, maka kalian pun harus berkata sopan dengan orang lain. Nah, jadi ini namanya berbuat adil. Adil dong, kalau kita disakiti nggak mau ya jangan menyakiti orang lain, nah, apalagi dengan kata-kata yang tidak baik. Dan yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Nah, ini berarti kenapa berpikir sebelum tindak? Karena tindakan yang akan kita lakukan kalau tidak tepat, sembrono, ini bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ya, contohnya, kalian dalam kondisi marah misalnya, kemudian ada temanmu yang datang menanyakan, ya, apakah PR, ya, apakah menanyakan sesuatu lah kepadamu, lalu kalian langsung marah. Nah, coba kalian renungkan, kalau langsung berpikir begitu, artinya langsung marah dengan temanmu bertanya tadi, nah, maka bisa timbul penyesalan. Maka sebelum bertindak, sebelum marah, apa itu dipikir-pikir dulu. Ini namanya pengendalian dirimu. Nah, jadi kalau kalian selalu marah dengan temanmu, ya ini bisa saja merusak pertemanan. Nah, ini juga tahubannya pada diri kalian sendiri. Misalnya kalian datang ke rumah temanmu, kalian happy, dan kalian nggak tahu temanmu itu sedang marah atau sedang nggak enak pikiran, kemudian kalian nanya terus dibentak-bentak misalnya, apa perasaanmu? Tentu juga marah juga kan, tersinggung juga kan. Maka di sini perlu berpikir sebelum bertindak. Kendalikan dirimu. Bertindak apapun, apalagi melakukan sesuatu yang merugikan teman, itu
perlu dipikir-pikir dulu belum melakukan tindakan. Kemudian berprasangka baik kepada orang lain. Mengapa anak-anak sekalian kita harus berprasangka baik kepada orang lain? Nah, kalian harus tahu bahwa berprasangka baik kepada orang lain ini juga bisa menciptakan energi positif, dan orang lain menjadi senang bergaul dengan kalian. Nah, juga kembali pada dirimu sendiri. Kalau kalian bergaul selalu disangka jelek, disangka buruk, bagaimana kira-kira hubungan pertemananmu? Nggak akan baik, bukan? Makanya kita perlu berprasangka baik kepada orang lain, pada teman. Ya. Orang lain itu kan di luar kita, siapapun di luar kita itu kita berprasangka baik. Nah, supaya hubungan kita dengan orang lain itu lebih harmonis. Jadi, kalau kita nggak mau dicurigai, nggak mau diprasangka jelek, tentu kita pun jangan berprasangka kurang baik kepada orang lain. Lalu berprasangka baik kepada orang lain, ya. Kemudian ikut membantu saat melihat orang lain susah, dalam keadaan kesusahan. Nah, di sini juga perlu kita lakukan. Kan kalau kita melihat ada orang lain sedang dalam keadaan susah, maka kita berupaya untuk membantu, ya, karena kita pun juga akan membutuhkan orang lain pada saat lagi susah pun, susah apalagi ya, lagi senang saja juga perlu bantu orang lain. Nah, dengan sikap-sikap seperti ini, berkat dengan santun, berpikir sebelum bertindak, berprasangka baik kepada orang lain, ikut membantu saat melihat yang kesusahan, ini juga merupakan tindakan atau perilaku kita bersikap adil kepada orang lain. Nah, lalu apa anak sekalian manfaatnya? Manfaatnya di sini paling tidak ada 3 ya: mencegah perpecahan, memudahkan segala urusan, dan yang ketiga mengurangi kecemburuan sosial. Mencegah perpecahan. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, di samping makhluk individu juga makhluk sosial. Maka karena makhluk sosial, tentu kita selalu berinteraksi. Nah, kalau ketika kita berinteraksi, tidak mungkin selalu harmonis, ya. Bisa saja terjadi perpecahan. Nah, tapi kalau dengan bersikap adil, maka itu bisa kita cegah. Maka di sini perlu memupuk suatu keharmonisan kepada sesama. Nah, jadi kalau kita adil, ya, tentu akan mencegah perpecahan. Kemudian, dan yang kedua manfaatnya adalah memudahkan segala urusan. Nah, coba kalau orang adil itu biasanya membagi beban pekerjaan sesuai dengan porsinya. Jadi kalau kalian katakanlah sebagai ketua kelas misalnya gitu, nah, kalian punya teman sebanyak, katakanlah dengan kalian itu satu kelas 36 misalnya, ingin membagi piket dalam 5 hari belajar misalnya kalau sudah masuk sekolah, ya. Nah, coba sekarang dibagi, ada 36, di luar pengurus itu ada berapa, dibagi rata mulai Senin sampai dengan Jumat, bagi beban pekerjaannya. Nah, kemudian setiap harinya pun ketua Republikat membagi lagi bebannya dari 6 orang misalnya satu hari itu, ya, yang bagian nyapu siapa misalnya gitu, bagian lap-lap siapa, atau bagian menulis buku jurnal sekretaris bagiannya apa, seksi A bagian apa, itu dibagi. Itu namanya adil, jangan sampai menumpuk, ya, jangan sampai menumpuk dalam satu orang pekerjaan itu, dibagi, ya, merata. Dengan sikap adil bisa mempermudah, ya, maksudnya mempermudah urusan. Nah, otomatis kalau kalian sudah dinilai akan selalu bersikap adil pada sesama, ya, urusanmu bisa akan mudah. Coba kalau kalian nggak adil,
Nanti orang lain yang kalian minta tolong bisa saja mencemooh ya, dia nggak adil, nggak usah dibantu. Nah, malah sulit. Maka dengan sikap adil itu manfaatnya adalah bisa mempermudah segala urusan. Kemudian ketiga, mengurangi kecemburuan sosial. Nah, kenapa terjadi kecemburuan itu bisa terjadi bila tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Nah, untuk menghindari perlu memperhatikan hak dan kewajiban. Jadi kalau kalian sudah mampu memberikan hak-hak temanmu dengan seharusnya, dengan memperhatikan hak dan kewajibannya, maka akan bisa mengurangi kecemburuan sosial. Nah, setelah Bapak terangkan anak sekalian, apakah anak sudah memahami apa itu adil, ciri-ciri berperilaku adil, alasan harus berperilaku adil, kemudian kepada siapa saja harus berperilaku adil, dan apa manfaatnya berperilaku atau bersikap adil. Nah, dengan memahami ini semua, tentu kalian bisa diharapkan ya bisa berperilaku atau bertindak tengah-tengahnya, seimbangan. Nah, keseimbangan bagaimana kalian bisa adil kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, sehingga kalian bisa menerapkan sikap keadilan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa anak sekalian ya. Baik, jangan lupa anak sekalian ya, like, subscribe, dan tekan lonceng video ini agar kalian mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi pada video-video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.